Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen dan pencinta channel Pak Gaul dan Gaul Nusantara di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kelunjungan, dan diberi keberkahan dalam hidup. Yang sedang sakit, senantiasa kami doakan diberikan kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian yang masih punya hutang dan urusan dengan riba, mudah-mudahan semua diberi kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan kita semua dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Kemudian kita semua tambahkan rezeki yang halal dan baik nyata, dapat di manfaat dunia dan berkah sampai di akhirat, dan kita semua diberi kemampuan untuk mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, saat ini sedang kita rasakan, yaitu kalau malam itu suhu udara sangat dingin. Di Kudus, di sekitar Kudus sering suhu itu sangat dingin sekali. Ternyata bukan sekitar saya saja, juga sekarang ini di Nusantara kalau malam suhunya sangat dingin, bahkan ada yang bilang sangat ekstrim. Bahkan ada di sebagian satu wilayah yang sampai turun salju. Silakan dicari di medsos, mungkin itu ada beritanya, sampai ada salju, seperti halnya tidak masuk akal tapi terjadi. Secara ilmu manusia, secara ilmu yang dikuasai manusia, mungkin dijelaskan karena jauhnya sekarang jarak matahari dengan bumi. Itu yang bisa dijelaskan oleh ilmu yang dikuasai oleh manusia. Kali ini ada pesan apakah di Nusantara ini saat ini suhu udara sangat dingin? Padahal kadang-kadang dulu sangat panas, tetapi sekarang sangat dingin. Mohon doanya, mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita apa hakikat sekarang ini udara di Nusantara sangat dingin. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar dan ada manfaat yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita ambil. Kali ini saya ingin pinjam raganya Pak Suliono. Pak Suliono, Surip kayak Sampun. Assalamualaikum Mas Yono. Waalaikumsalam. Siap. Pinjam badannya ya. Iya, Pak. Pinjam raganya sebentar. Siap. Agak apa dikit. Sebelum saya menghadirkan gaib yang tahu tentang apa itu dingin udara yang mau mengganggu mediator ini, sekarang bangkit Allah yang mengganggu. Yang mau mengganggu. Apa kamu Bisa-bisanya manggil saya? Apa? Apa kamu? Iblis. Blues. Mr. Blues. Iblis. Dari mana tadi? Dari sekitar sini. Saya mengawasi kamu, kegiatan kamu setiap hari. Apa kegiatan saya? Ya suka seperti tadi, dikir-dikir itu. Ya enggak apa-apa dong, kan kami suruh dikir bagi manusia. Kenapa kau marah? Ya, saya nggak suka itu. Nggak suka. Kamu apa? Suka saya ya maksiat, judi. Nah, ya sekarang judilah situ. Ya, los. Nah, ini suka saya. Bagi. Kamu judi aja. Ya. Itu kesukaan saya. Kalau terbakar Allah. Aduh. Ampun apa? Aduh, panas. Lo kok iblis kok kebakar bisa panas bagaimana? Ya bisa. Lo kok bisa? Nah, kamu saja pukul pakai batu sakit tidak? Iya sakit pas pukul batu. Kamu kan dari api. Mau bisa terbakar panas? Aduh ya panas juga. Bohong kamu. Assalamualaikum Mas. Lepaskan Allah. Ini. Kamu dari mana tadi? Dari wilayah sini, Kudus ini. Kudus. Ya. Asli iblis kamu? Asli. Lah ngapain ganggu saya di sini tadi? Saya lihat pancaran sinar yang sangat tinggi. Sinar apa? Sinar kunang-kunang. Tidak. Sinar lampu. Kan. Bohong kamu itu. Ya. Kamu disuruh orang? Tidak. Ya benar.
Saya penguasa Kudus ini. Wih, ya benar. Iya benar. Kalau bol tak potong-potong kamu. Silahkan. Alah, paling kuat kamu di Kudus. Ya, Bang Noto hadir, kenal Bang Noto? ya saya tahu. Pernah lagi sama Bang Noto? Pernah, sering dia ngunjungin saya itu. Di mana tempatmu kalau di Kudus kamu? Situ sebelah barat situ, yang rame-rame itu. Yang rame-rame mana? Ya, yang ada pohonnya besar itu. Di mana itu? Saya nggak tahu. Di pusat kota sebelah utara, baratnya alun-alun itu. Yang dikunjungi orang itu? Ya, ya benar itu kamu tahu. Ya orang ziarah Tidak itu. usah saya jelaskan secara rinci. Kamu masih iblis? Masih iblis? Masih. Dulunya apa? Dulunya ya iblis. Masih iblis. Masih. Berapa umur sampean? 3000 tahun. Dunia manusia itu? Ya. Udah lama di situ? Sudah. Loh, kok bisa di situ kamu tinggal kenapa? Saya suka aja, di situ banyak orang yang bermunajat tapi salah jalan. Loh, kok bisa itu? Iya bisa. Mereka hanya menginginkan nafsunya saja. Nah, kamu gak di sana. Tadi aku mau yang ganggu Mas ini ketika buat video kok kamu yang bangkit. Kenapa? Saya perhatikan, kamu kan bilang tadi. Apa itu? Ingin ajak buat konten atau apa itu. Terus? Saya ganggu dia. Kamu tahu konten juga ya? Saya tahu. Canggih juga iblis ya. Mana ada yang tidak tahu saya. Nah sekarang kamu udah ini otomatis tahu ini kamu kan? Tahu kan? Iya. Ampun. Biarpun kamu itu tunduk tidak sama ini. Iya saya tunduk. Nah sekarang perintah beliau masuk. Sekarang tugas kamu. Semua orang yang pernah kamu bantu selama ini di sana ambil. Banyak itu. Semua cetak kamu. Jarah-jarah itu termasuk yang mimpin juga, yang ngarahkan juga, yang makan uang dari tempat itu ambil semua. Terlalu banyak kalau ya udah semua diizinkan. Assalamualaikum. Diizinkan semua sehingga efek-efek secara mereka besar orang lain. Banyak ruh yang saya makan. Iya ya, selama ini mereka berbuat membesar orang lain dari agama. Sekarang juga masuk tubuh mereka. Wallah, jadinya sakit semua. Sudah kenyang ini perut saya. Efeknya buat mereka apa? Mereka yang mudah sakit. Sekarang kasih tahu anak buahmu dalam tubuhnya itu suruh bikin sakit aja. Hei anak buah saya, sekarang saatnya kamu buat sakit semua yang pernah makan dari harta yang pernah kamu bantu. Laksanakan. Itu perintah dari siapa itu? Perintah dari beliau. Laksanakan ya. Siap. Sekarang kamu keluar tubuh ini. Kau bertugas laksanakan Iya, keluar. terima kasih. Allah. Fresh Pak? Lego? Ending? Kerasa ya? Kenapa? Rasanya seperti gemetar. Jadi gemeter. Sekarang enggak ya? Begitu ternyata goib pengaruh. Jadi jangan dikira hal yang gampang ya. Agak sini. Bicara aja ya. Iya Pak. Dibentengi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Full energi benteng yang tidak bisa masuk. Oh, itu menara ya? Iya, kemarin. Wis. Paham. Bentengi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya ingin tahu keadaan cuaca di Nusantara, suhu udara ini sangat dingin sekali. Ya Allah, sekali diizinkan saya mohon diizin beliau. Datangkan beliau. Kalau tidak diizinkan, tidak usah ada makhluk datang ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau gaib yang tahu tentang suhu udara di Nusantara ini, datang ke sini masuk mediator. Dengan ilmu yang Anda punya, penyusup, penipu, otomatis dilempar jadi yang masuk. Kalau Anda yang asli, dan izin beliau datang ke sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oh Allah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kalau bohong, salam kembali pada kamu sendiri. Terpecah kepalamu dengan sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam, maaf orang sopan. Dengan ilmu yang Anda punya, penyusup, pengikut dibersihkan dulu. Allah, blank di sini semuanya. Langsung dilempar. Semuanya.
lempar semua. bersihkan semua. Masih mengganggu pita suaranya jasad ini, yang mengganggu pikirannya, bersihkan semua sehingga ada kuasai full. Ya, Full. sudah. Berikan benar. Waalaikumsalam. Aku orang sopan. Anda golongan apa? Saya golongan siluman Asli siluman. asli. Nah, siluman seperti biasa, tamu yang saya suguhi mau? Mau silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suguhan makanan, minuman atau apapun yang beri suka, saya mohon hadir banyakun fayakun. Allah, silakan dinikmati dulu sebelum kita bicara. Terima kasih. Sama-sama. Saya minum dulu. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. segar sekali. Aku mau rokok. Mau silakan. Silakan sunya Allah. Nah, rokok dari Kudus itu enak itu, besar pabriknya kan? Iya, saya tahu. Tembakonya sudah. Alhamdulillah. Anda golongan siluman. Iya. Selamat datang di tempat saya. Sebelum saya ingin tahu tentang sesuatu yang ditanyakan, saya ingin kenal sisi Anda dulu. Ya, silakan. Anda mengatakan golongan siluman. Biar kita akrab. Ya. Bisakah Anda punya nama? Punya. Siapa namanya? Nama saya Sirolawe. Sirolawe. Cara manusia berapa usianya? Saya sekitar 7.000 tahun. 7.000 tahun, panggil Mbah ya. Silakan. Waalaikumsalam Mbah Sirolawe, selamat datang di tempat saya. Sebelum tadi masuk ke tubuh Mas ini, posisi Mbah Sirolawe di mana tadi? Saya tadi berada di kayangan yang paling tinggi. Masya Allah, kayak paling tinggi. Ya. Terus bagaimana bisa masuk ke tubuh teman saya tadi, Mbah Sirolawe? Tadi ada utusan cahaya yang menemui saya. Disuruh untuk menghadap ke panjenengan. Bukan menghadap ya? Ya. Karena izin beliau juga kan? Ya, itu. Kalau menghadap saya bukan siapa-siapa. Izin ya. Beliau, Anda disuruh hadir ke sini kan gitu. Iya, betul. Ini yang menarik Mbah Sirolawe. Tolong kuasai terus tubuh ini Mbah ya, jangan seperti yang lain Mbah ya. Iya, siap. Anda paham kan? Paham, saya. Terus ini pita suaranya biar enak ngomongnya juga dijaga Mbah Sirolawe ya. Ya, ini sudah bagus ini. Sudah bagus, alhamdulillah, sambil ngopi merokok. Tadi Mbah Sirolawe mengatakan dari kayangan paling tinggi. Iya. Iya, ini saya lama tidak ketemu orang kayangan. Saya paling batas ketemu jin-jin, iblis-iblis bumi aja. Iya. Ini kayangan itu. Saya kayangan paling tinggi. Untung saja anak ini muat tubuhnya. Oh, diizinkan ya. Ya, energi jenengan sesuaikan sama tubuh ini. Alhamdulillah. Ya, karena ini bisa mengatasinya. Alhamdulillah. Karena saya itu ukurannya besar sekali. Energinya besar sekali. Tidak semua jasad manusia bisa dimasuki oleh goib gitu, Mbah ya. Iya, bisa. Oke, terima kasih. Mbah Sirolawe, Anda mengatakan kain paling tinggi. Iya. Paling tinggi. Kalau boleh tahu ya. Kalau boleh tahu diomongkan, kalau nggak diomongkan. Iya. Kayangan tuh ada berapa lapis tuh, Mbah? Ada 30.000 lapis. 30.000 lapis. Ya. Dan sampai yang mana, Mbah? Saya yang paling atas tadi. Masya Allah. Mbah, ini kayangan. Ya. Asli kayangan. Asli. Sebenarnya siluman itu apa sih, Mbah? Siluman adalah percampuran dari manusia dan jin. Oh, percampuran antara siluman dan manusia dan jin. Iya, betul. Jadi siluman. Iya. Aku dengar dulu, ya, di kayangan itu sering perang. Sampai di dunia manusia dikenal adanya kisah Mahabharata, perang Bratayuda itu. Itu memang ada. Itu apa yang bisa Mbah ceritakan kayangan dulu ketika Tempo masih suka berperang, dan bagaimana keadaan kayak sekarang ini, Mbah Sirolawe? Silakan, Mbah. Iya, dulu kayangan memang suka berperang. Persaingan antar satu suku, satu bangsa, satu wilayah. Mereka tuh suka bertempur untuk ingin diakui siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat, dan siapa yang paling berkuasa. Tapi sekarang setelah beliau hadir di kayangan, semua pertengkaran semuanya sudah diredam. Tidak ada lagi pertengkaran, perselisihan. Dan yang diutamakan sekarang adalah mengabdi pada Sang Maha Kuasa. Dari ajaran beliau yang diajarkan kepada penduduk kayangan, mereka menjadi sadar bahwa tujuan mereka bukan kesombongan, kekuatan, dan kebanggaan yang selalu mereka cari. Tujuannya adalah kembali kepada Sang Pencipta, tidak lain
semua penduduk Kayangan adalah menghamba kepada Sang Pencipta. Ya, dari situlah kepahaman demi kepahaman mereka dapati, mereka pahami. Akhirnya penduduk Kayangan sekarang menjadi damai dan tentram. Oh gitu, Ya. Mbah. Minum dulu, Mbah. Saya merokok, Ya. Mbah. Nikmati Alhamdulillah. Kasih berarti rasa Kayangan tuh, Mbah. Aku dikasih rasa Kayangan, Mbah. Kamu kan sudah pernah. Tuh. Dia pernah ya kayak sampean. Tuh, rokok kamu mana? Nih. Dirasakan saja. Sudah itu. Tes. Berubah enggak? Sambil dikiran, jangan. Iya, ini sejuk, Mbah. Betul. Betul, ya. Ada perubahan. Terima kasih, Mbah. Ini tadi kamu mengatakan kalau aku rasopan dimaafkan, Mbah ya. Ya. Tadi Mbah mengatakan dulu masuk berperang. Antar Kayangan, saya pernah mendengar cerita itu, sehingga di dunia manusia dikenal dengan perang Bratayuda itu. Ini Mbah mengatakan sejak beliau datang ke sana, sekarang istilahnya secara ringkas situasi damai dan tugasnya hanya mengabdi pada Allah. Ya. Ini beliau siapa maksudnya, Mbah Suralawe? Beliau yang ditunggu-tunggu seluruh alam raya ini. Beliau adalah Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Beliau adalah pelita di atas pelita. Cahaya di atas cahaya. Zaman sekarang ini tidak ada orang yang seperti beliau. Karena beliau adalah titisan langsung dari Rasulullah. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan beliau. Jadi yang Mbah Suralawe maksud itu beliau yang di alam gaib bergelar Nirwana itu. Iya. Beliau adalah raja di raja seluruh alam Kayangan, seluruh alam roh dan seluruh alam manusia. Semenjak beliau ke sana, waktu aku pernah mendengar, Mbah, bahwa gelar di alam gaib seperti itu ada manusianya di dunia, betul ya? Ada. Kalau manusia seperti aku ini kan mana mungkin bisa Kayangan, Mbah? Ya, sebentar aku tak cerita, tak tanya. Tadi Mbah mengatakan beliau ke sana. Bagaimana cara ke sana itu? Mudah saja bagi beliau untuk ke sana. Beliau itu kan antara hidup dan mati. Bisa tahu alam roh, alam Kayangan, apa yang dia inginkan itu bisa terlaksana. Dia bisa keluar dari jasadnya kapan saja yang beliau mau. Itu mudah saja. Bahkan seluruh alam semesta ini pernah beliau kunjungi, apalagi hanya sekedar Kayangan. Gitu. Dan ini mohon maaf, dunia manusia kan jarang diketahui orang itu, Mbah. Iya, kalau Mbah di alam gaib bisa melihat kan, tapi manusia ini kan masih banyak halangannya, apalagi pakai logika. Minum kopi, Mbah Suralawe, santai, Mbah Suralawe. Kamu sih ngomong terus. Iya, maunya gimana? Jangan marah. Ngopi gitu. Ya ngopi masa tak tawari. Saya akan menghargai kamu. Iya, sekarang walaupun nggak saya tawari, silakan minum ngopi rokok didi. Ya, maunya ya gitu, santai gitu loh. Santai gitu loh. Lu minum gini. Saya celelean, Mbah ya. Tidak apa-apa. Tahu kan? Ya. Tahu bagaimana taunya? Tahu seluruh sifat kamu saya tahu. Terbaca semuanya. Mbah lihat dari Kayangan. Saya lihat. Tapi aku galak bilangnya, ya, bukan kali ini saja saya lihat kamu. Bilangnya galak. Galak kan di sana, di sini ya lembut kamu Mas. Lembut gimana? Orang udah takut sama saya gitu loh katanya. Takut tuh kan karena aura kamu yaitu ya si apa itu? Buta-buta kamu itu. Ya udah, terima kasih. Jadi ternyata Mbah dari Kayangan ya. Saya sangat alhamdulillah, ya bersyukur sekali Mbah Suralawe diizinkan datang ke sini. Tentang diri Mbah tak panjang-panjang repot. Ini lebih spesifik lagi. Iya. Keislaman Mbah Suralawe bagaimana ceritanya? Sebetulnya keislaman saya itu sudah lama, sejak beliau Nabi Sulaiman atau yang disebut Bandung Bondowoso. Saya sudah mengikuti beliau. Dan berangsur-angsur tahun demi tahun itu memang ada pergeseran, ada perubahan, ada yang pergi dari ajaran beliau, ada yang meninggalkan dari ajaran beliau. Lambat laun semuanya itu meninggalkan semuanya. Jadi mereka lupa akan tujuan hidup mereka di Kayangan itu seperti apa. Jadi untuk Mbah Suralawe sendiri itu dulu pengikut Bandung Bondowoso ceritanya. Jadi belum bisa bertauhid ya. Sudah. Ketika masa itu sampai sekarang nggak pernah ada keluar ingkar? Alhamdulillah saya tidak pernah ingkar. Terus sekarang ini memang di dunia manusia, maaf ini saya orang Muslim. Saya mengimani Nabi Sulaiman alaihissalam.
Dan beliau itu mengamalkan kitab Jabur kan gitu. Betul, memang Cara beliau. beribadahnya dengan cara menggabungkan Allah suatu tempat kan gitu. Iya. Nah, apa dulu sebetulnya ibadahnya sampai? Ibadahnya dulu seperti mendatangi pura-pura, Oh. seperti candi, Heeh. mengheningkan diri, Oh. membacakan syair-syair, dan memuji kebesaran Sang Pencipta. Itulah ibadah orang Gitu zaman ya. dulu, ya. Lah sekarang keislaman Mbah Sulawi kayak apa ceritanya? Sekarang disempurnakan dengan ajaran beliau, semua seperti yang kalian laksanakan setiap hari, 5 kali sehari, puasa, zakat, sedekah, Oh. semuanya sama. Nah, kalau kan manusia kan mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul Ya, juga seperti itu. betul. Oke, terima kasih. Minum Mbah Sulawi. Gue nanti aku dimarah pula nanti gak minum lagi. Berarti kita pernah ketemu ngopi juga di sana ya? Pernah? Tapi sana cantik darinya Mbah. Ya. Kan cantik dari cantik ya darinya ya. Banyak, tinggal pilih saja. Oh jadi pengen. Ada nggak di sini dari Mbah? Kayangan ada nggak di sini? Ada. Mana? Tuh, baju hitam itu. Ada beberapa di sini. Yo Pak Amin, main-main. Dah, terima kasih. Canda aja, Mbah Sulawi. Terima kasih. Ini canda aja. Ternyata Mbah tahu juga. Berarti Insya Allah nggak salah lah ya. Jadi betul Anda kan gitu. Ya. Mbah Sulawi, kami ini manusia hidup di bumi ini, ya kan? Kami dipengaruhi oleh udara dan suhu macam-macam lah. Kadang-kadang panas kita rasakan. Ya. Kadang-kadang ya sampai kuat keringat. Sekarang ini, akhir-akhir berapa hari ini, di Nusantara ini suhu udara sangat dingin. Ya, sangat dingin. Di dunia manusia dijelaskan memang jarak matahari jauh dari bumi itu ilmu jadi manusia. Ya. Tapi aku yakin karena semua itu ada lebih bekerja. Sama pada Allah dan izin beliau, Mbah Sulawi datang ke sini. Apa yang bisa Mbah ceritakan tentang sejatinya sehingga udara sangat dingin sekali di Nusantara ini? Silakan Mbah Sulawi ceritakan. Ya, detail. Sebetulnya itu sama saja. Setiap tahun itu siklus. Ada pergeseran matahari, ada cuaca dingin, ada cuaca panas. Itu wajar-wajar saja. Tapi untuk saat ini memang terasa sangat dingin sekali. Bahkan di kayangan pun juga merasakan. Masya Allah. Terus? Intinya, Allah itu ingin menguji setiap hamba-hambanya atas kesabaran mereka yang ditimpakan, entah itu sakit, entah itu musibah, entah itu cobaan yang bertubi-tubi, entah keadaannya tidak menyenangkan. Dengan cuaca dingin semacam ini, mereka bisa menerima tidak keadaan yang tidak sewajarnya. Kalau mereka mengeluh, kalau mereka menyalahkan alam, ya itu sudah bukan termasuk golongan Nabi Muhammad. Terus? Ya harusnya kita itu mensyukuri dengan keadaan apapun, tidak mengeluh dengan keadaan apapun, entah itu dingin, entah itu panas. Semua itu kehendak yang di atas. Semuanya itu hanya sebuah ujian saja. Tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Entah itu dingin, entah itu panas, entah itu hujan ataupun kemarau. Diterima saja. Tidak ada hal yang istimewa dengan cuaca yang seperti ini. Ya, saya mengetahui keadaan di dunia ini memang lagi kacau balau. Memang saatnya sudah ini mau diruntuhkan semuanya. Sudah saatnya untuk pembersihan, mana yang kuat, mana yang lemah. Yang lemah pasti akan tersingkir. Lemah apa? Lemah imannya, bukan lemah jasadnya. Kalau jasadnya mereka ya kuat-kuat, tapi imannya itu yang lemah. Oh gitu Mbak. Ngopi Mbak, merokok Mbak. Gitu dong. Ya gitu dong, nawarin terus saya jadi gak enak. Rokoknya lengkap, nah tambah lagi. Kan habis, ya? Singkong goreng, Emang ada di kayangan? Oh, ada ini. Ada ini. Terima kasih Mbak Sulawi. Ternyata apa yang Mbak sampaikan ini itu sudah maaf ini keyakinan yang tebal sekali. Meyakini semua ada kehendak Allah, jadi nggak ada yang istimewa kan begitu. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bagi orang-orang yang alhamdulillah diberi kepahaman oleh Allah, apa yang Mbah sampaikan tadi itu bisa menerima Mbah. Mereka sabar ini karena
karena meyakini hakikatnya semua di dunia ini entah itu balak bencana apapun itu Allah menghendaki dan merupakan ujian kan gitu. Ya. Nah, terima kasih luar biasa kepahaman Basirul Alawi. Tadi mengatakan lebih spesifik di belakang tadi Mbah mengatakan adanya suhu dingin ini adalah merupakan suatu tanda juga mau adanya suatu penghancuran, ya kan? Ya. Nah, tolong ceritakan lebih detail. Memang saya paham insya Allah semua kejadian sudah kehendak Allah. Ada panas, dingin, apa itu Allah menghendaki. Tinggal kita menyikapinya apa, kita serah pada Allah begitu. Ya. Nah sekarang lebih spesifik, lebih khusus, adanya Mbak mengatakan ada suatu hal yang ingin dihancurkan dengan adanya apa usaha suhu dingin ini. Tadi mengatakan kuat, bukan kuat jasmaninya, bukan kuat badannya, tapi kuat imannya. Ya, memang. Apa yang Mbah bisa ceritakan masalah itu? Silakan Mbah. Ya, memang dengan kejadian yang keadaan yang di dunia ini ada perang, ada bencana di mana-mana, ada fitnah-fitnah yang merajalela di seluruh dunia, bahkan di Nusantara ini, itu adalah wujud dari salah satu penghancuran. Bukan penghancuran secara fisik, tapi tatanan kenegaraan, tatanan sosial, tatanan bermasyarakat yang sudah kacau balau. Semua dikuasai oleh golongan bertanduk. Jadi secara pencarian rezeki, apa yang mereka makan, perilaku keseharian, itu tingkah lakunya sudah tidak mencerminkan seorang mukmin, seorang Islam. Mereka lebih mengikuti keberat-beratan yang yang notabene itu adalah sifat iblis. Sifat iblis terus. Ya. Terus? Makanya dengan adanya suhu ekstrim semacam ini, itu secara tidak langsung itu melemahkan jasmani manusia di seluruh dunia ini. Jasmani dan rohaninya akan tergerus, yang tidak kuat ya tereliminasi, tersingkirkan kematian. Gitu. Memang tidak secara ekstrim membuat sakit, tapi di mana-mana nanti akan ada kematian secara langsung, secara mendadak, tidak bersifat virus ataupun penyakit. Tapi jika Allah sudah menghendaki, mudah saja untuk mengambil seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Jika tidak mau mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan. Jika masih menjalankan perilaku iblis, perilaku yang dilaksanakan oleh orang-orang barat itu, semua perilaku yang mereka laksanakan adalah wujud dari seorang pengikut iblis. Makanya orang yang terlalu membanggakan tentang modernitas, membanggakan teknologi, membanggakan gaya hidup yang katanya itu modern, katanya cool, berkelas, padahal itu adalah mereka terperosok semakin dalam dan semakin dalam. Justru yang kalian banggakan adalah seharusnya sifat seorang mukmin yang lemah lembut, tolong menolong. Berpakaianlah sewajarnya seorang muslim. Jangan berperilaku seperti orang kafir, orang munafik. Selalu membanggakan duniawi, materi, dan membanggakan kemewahan. Apa yang kau punya, kau selalu tunjukkan bahwa saya bisa, saya punya. Dengan kekayaan yang kau tumbuk-tumbuk itu, kau pamer-pamerkan. Itu Allah tidak suka. Padahal kebanyakan kekayaan sekarang adalah bersifat riba. Makanya dari sifat riba itu Allah ingin hancurkan, Allah ingin lenyapkan semua yang mendewakan dan menuhankan riba itu. Dari bangunan-bangunan yang besar itu, semuanya tidak ada yang bersih, semuanya itu kotor di mata Allah, karena bercampur dengan uang riba. Makanya jika gedung-gedung di dunia ini dihancurkan, tidak ada salahnya. Maka gedung-gedung yang sangat tinggi menjulang itu jika dihancurkan memang sudah sepantasnya. Karena dengan gedung-gedung yang tinggi itu timbullah kesombongan, timbullah keangkuhan dari setiap manusia yang terlalu membanggakan kemewahan. Gitu. Bisa kamu lihat di negara-negara luar sana, mereka selalu membuat bangunan yang sangat tinggi-tinggi, selalu ingin diakui mana yang lebih hebat, mana yang lebih kuat, dan mana yang lebih kaya. Padahal itu adalah kemunduran yang sangat nyata. Terima kasih Mbah.
Minum dulu, Mbak. Ya, terima kasih. Kopi saya mau habis ini. Ya, langsung ada lagi wallah. Rokoknya, telo gorengnya lengkap. Tadi sama makan telo, kamu ngomong terus. Iya. Ini ngomong kan sampean bukan saya. Iya. Kok aku lagi yang ngomong? Kan saya menjawab. Oh, menjawab ya. Dari apa yang Mbah sampaikan dari awal tadi, kalau aku nyimpulkan saya salahkan Mbah ya. Ya. Nah, jadi suhu udara ekstrim ini itu adalah merupakan pertanda akan dihancurkan sistem kehidupan yang ala bertanduk, Ya. ikut Tuhan iblis. Betul. Betul begitu, Mbah? Betul. Dan itu menyangkut adanya riba, adanya kesombongan, cita dunia begitu. Ya, betul. Diganti dengan yang macam mana, Mbah Sirolawe? Diganti yang sesuai syariat Islam. Ya, tidak berbau riba. Jual beli ya apa adanya. Yang jujur, yang murni, ketika baik katakan baik, jelek ya katakan jelek. Bekerja dengan tenaga, tidak memanipulasi keuntungan, mengambil untung yang terlalu banyak. Sebentar, Mbak, maaf. Ya. Anda mengatakan diganti dengan yang sesuai dengan syariat Islam. Sekarang di dunia ini banyak orang yang pandai syariat, banyak orang yang pandai agama loh, Mbak, dan dia mengatakan seperti syariat Islam. Apa yang bisa Mbak lihat soal itu? Syariat Islam yang mana? Ini sekarang kan banyak sekarang dunia ini. Yang mereka ngaku bank syariat itu bukan banknya, bukan sistem kehidupan dunia ini. Banyak orang ceramah sana sini, banyak orang berdalih agama, banyak pengikutnya. Apa seperti itu? Tidak. Ya bagaimana maksudnya? Sesuai syariat Islam adalah kehidupan yang tentram, tidak terlalu membanggakan uang, semua dinilai dengan uang, baik buruk manusia dinilai dengan kekayaan. Semuanya harus terbuka, toleransi antar tetangga, antar sesama, saling membantu. Tidak apa-apa dinilai dengan uang. Saya mau dengan orang itu uangnya banyak, saya tetangga ini uangnya banyak. Emang begitu ada? Sekarang itu lumrah. Kalau tidak ada uang ya tidak mau bergerak. Mas Sirolawe, tolong bersihkan dulu Mas Sirolawe, banyak ganggu ini. Terasa sekali saya. Iblis ini tidak terima. Ya. Saya bicara semacam ya, makanya itu biasalah. Sudah bersih, Mbak? Sudah. Nah, sekarang ini melihat carut marut dunia ini, dan memang kenyataannya saya pribadi nggak bawa kebaikan lah, malah bawa kerusakan kan gitu. Iya. Si ulama sana bilang begini, ustadz sana bilang begitu, kiai sana bilang begono, tapi nyatanya malah bikin. Padahal ada mengatakan Islam. Adakah sekarang ini seseorang atau kelompok orang yang betul-betul masih bisa syariat Islam dengan cara yang benar seperti yang Mas Maya tadi? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Sama sekali? Sama sekali. Lalu padahal nanti mau dirubah ke arah situ, lalu adakah yang menjadi pelopor ke sana itu? Ada. Ada? Ada. Bagaimana ciri-cirinya mereka? Ciri-cirinya bermula dari seperti yang kamu lakukan semacam ini, sedikit demi sedikit dari orang-orang yang semacam ini nanti berkembang di desa mereka. Nanti akan dikasih kepahaman. Allah sendiri yang akan mengatur. Kalian hanya istiqomah saja. Apa yang kalian bisa, apa yang kalian dapat lakukan. Kerjakan amaliyah ini dengan sungguh-sungguh. Jangan seenaknya saja. Kalau dikira jangan ingin cepat selesai. Sesampainya nanti juga selesai sendiri. Jadi pada intinya ada beberapa kelompok manusia yang mempelopori untuk kembali ke syariat yang benar begitu. Nah, tadi mengatakan kan sekarang ini banyak sekali lembaga pendidikan kan banyak tinggi-tinggi itu malah banyak. Bahkan buku yang dipelajari pun tebal-tebal itu. Mereka hanya berlomba-lomba untuk keangkuhan mereka, mencari nama besar mereka. Yang katanya itu pendidikan agama. Mereka hanya ingin mencari keuntungan masing-masing, keuntungan secara pribadi. Bayarnya mahal. Ya, kalau tidak bayar ya mana ada. Ya udah, minum kopi dulu, Bah. Bismillah, tak merokok, Bah. Seger sekali ya, kopi kayangan ini. Nah, campur madu loh kopinya. Bah, alhamdulillah, langsung jereng ini sampean. Berapa istrinya, Bah, sampean? 7. 7. Ya. Kuatkah? Ya kuat. Emang boleh syariat Islam 7 istrinya? Dulu kan tidak ada aturan semacam yang dulu. Cantik istrinya, cantik. Cantik semua. Minta muda loh. Punya anak nggak? Banyak. Kirim ke sini anaknya cewek. Banyak. Canda Mas Sirolawe. Terus ini,
Situasi suhu dingin ini yang bekerja golongan apa itu, Mbah? Jadi golongan putih malaikat semuanya yang bekerja. Allahu Akbar. Jadi yang penyebab suhu dingin ini karena golongan cahaya yang kerja gitu. Ya, kalau golongan iblis pasti panas. Oh, berarti sekarang udah banyak kayak gitu ya. Iya. Terima kasih, saya tidak mau terlalu dalam. Yang pada intinya memang kalau sejuk dingin itu golongan cahaya, kalau panas golongan api. Mudah-mudahan apa yang Mbah ceritakan ini kami semua bisa berhikmah, Mbah. Iya. Kita saling berdoa. Mbah juga mengamalkan seperti ini kan di sana. Iya. Tetap semangat. Setiap hari saya laksanakan. Mudah-mudahan. Saya pernah mendengar bahwa keadaan Kayangan itu merupakan contoh daripada Nusantara. Ya. Iya, Dulu Kayangan banyak peperangan, sehingga semua sering diislamkan. Sekarang damai, tentram, sejahtera kan gitu. Iya. Kira-kira apakah juga begitu Nusantara nanti, Mbak? Nantinya Nusantara akan seperti yang ada di Kayangan itu semuanya. Oh, sekarang posisinya lagi ribut ini apa kira? Sekarang ya pembersihan itu, pembenahan dari gejolak-gejolak politik maupun sosial. Semuanya mulai terbongkar semuanya. Yang sifatnya busuk-busuk itu semuanya terbongkar. Tidak ada yang bisa sembunyi. Semuanya akan terbongkar karena yang bekerja adalah cahaya. Golongan cahaya. Jadi Nusantara seperti Kayangan damai gitu ya. Iya. Nah, terima kasih. Makanya sekarang ini dengan suhu yang ekstrim ini itu adalah malaikat sedang bekerja. Jadi aminkan dan doakan saja. Semuanya Amin. akan Insya Allah menuju ke kemakmuran yang sejati. Amin. Bah, ini terima kasih sudah saya bisa tangkap apa pesan daripada tentang suhu ekstrim ini. Kembali diribah sekali. Ya. Ketika di Kayangan sana apa nggak turun bumi untuk bertugas sampai? Pernah. Tugas kemana? Jadi Pulau Jawa ini saya pernah tugas. Dulu. Iya. Nah, terus ketika ada Muslim ini pernah nggak oleh beliau diberi tugas kemana itu? Belum pernah. Pernah sesekali ke daerah barat sana. Kemana itu, Mbah? Daerah Jawa Barat atau mana itu? Oh. Waktu masih ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh. Saya mendampingi beliau. Baru-baru aja kalau begitu? Ya sudah lama itu, berapa ribu tahun lalu kayaknya. Oh. Oh gitu. Tapi yang pertama beliau ya? Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Terus ketika itu, Mbah, ketika saya melakukan ini, ya. Nyampe enggak? Nyampe. Makanan bentuknya? Iya. Enak, nikmat? Nikmat. Alhamdulillah. Hadiah terbesar yang bisa saya terima. Itu bisa dilihat dari mana asalnya itu bisa? Bisa. Oh, Allahu Akbar. Jangan marah kalau kurang enak masakannya. Iya. Nah, terima kasih, Mbak. Saya juga terima kasih sekali sudah di. Ini jadi dulu buat dari saya, Ya. beri Kayangan, tetap semangat. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Silakan Mbak Sirul Habib, tugas kembali Mas kurang sopan, monggo silakan. Terima kasih. Sama-sama. Saya pamit undur diri. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allah jelek di bawah. Wah, enak Itu lagi, Pak. 5, Pak. Iki 2. Alhamdulillah. Demikian pemirsa, bulan saya dengan makhluk gaib yang masuk ke tubuhnya Mas Suryo ini yang dari golongan siluman dari Kayangan yang bercerita tentang ada pelajaran, ada hikmah daripada suhu ekstrim yang sekarang terjadi di Nusantara ini. Kalau paham jangan disimak. Menurut pemahaman saya adanya pertanda pergantian daripada sistem kehidupan dunia ini yang selama ini dikuasai oleh kelompok bertanduk akan dirubah ke yang semestinya. Silahkan disimak, mudah-mudahan diberi kepahaman. Kehidupan dunia ini, kehidupan kita manusia sudah ditentukan dan ditakdir oleh Allah. Bila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk, termasuk orang yang pintar-pintar menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila itu kebenaran itu dari Allah datangnya, tidak kurangan misalnya itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat untuk teman-teman saya. Kita bisa istiqomah. Wis gak sana neko-neko lah. Gak usah amalnya dengan berpolitik. Kita datang aja. Mau jadi ini gak usah. Menurut saya pribadi, jamaah aja istiqomah. Saling menguatkan. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Terima kasih. Tetap semangat Nusantara. Bersih-bersih Nusantara ini, gak usah takut. Perbaiki diri kita masing-masing. Dan bermanfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.